mungkin nggak Om Novan itu sudah pernah lihat foto Rian sama Desi. Jadi Om Novan mengira Rian itu selingkuh. Terus Om Novan marah sama Rian. Dan Rian diminta untuk pergi menjauh dari kehidupannya Mbak. Mungkin nggak kayak begitu? Iya juga ya. Bisa-bisanya Sena berpikir ke arah sana. Aku aja nggak kepikiran. Dr. Siono udah memeriksa dengan hasil kurasinya. Ternyata patung Ganesha yang ada di warung Sunda Asri itu murni replika dengan kuningan biasa. Wah, sayang sekali ya. Padahal saya udah feeling kalau itu adalah patung yang asli loh, Dan. Ya, saya juga berpikir seperti itu, Yor. Nggak apa-apa. Ini bagian dari penyelidikan. Kita memang harus berusaha keras untuk mendapatkan patung Ganesha emas yang asli sesegera mungkin. Jangan-jangan tunangan Mbak itu naruh sesuatu di dalam boneka situ, Mbak? Barang berharga gitu? Barang berharga apaan? Kan ini boneka dari tunangan saya. Kalau misalnya dia mau naruh barang berharga, kenapa harus dalam boneka? Kenapa nggak di tempat lain aja? Kalau misalnya ada barang berharga di sini, dia pasti ngomong ke saya. Dia nggak ngomong apa-apa kok. Mbak, orang kalau nyembunyiin sesuatu itu pasti di tempat yang aneh dan nggak terduga. Ya, siapa tahu ada benda antik curian dalam boneka itu. Apaan sih? Kalau kamu sekali lagi ngejelek-jelekin tunangan saya pecat kamu. Maaf ya, Mbak ya. Jangan mikir yang aneh-aneh lagi, Sena. Please. Kamarnya sebelah sini, Mas. Ya. Saya tinggal dulu ya, Mas. Iya, baik, makasih. Sena, kamu ngapain di kamar saya? Itu tadi Mbak selama di jalan tidur. Saya nggak tega bangunin. Jadi tadi minta tolong sama Bisumi untuk bukain pintu kamarnya Mbak. Saya gendong dari mobil. Mbak.
Pelan Mbak, mau ngapain sih? Hah? Sana maaf, saya mau bangun. Ya bangun bisa pelan-pelan Mbak. Mbak kan lagi nggak enak badan. Maaf, sakit ya. Ya menurut Mbak aja gimana? Sana maaf, Sana. Iya, nggak apa-apa. Kayaknya waktunya nggak tepat kalau gue tanya soal Rian ke Davina sekarang. Gue pulang aja kali ya. Davina pasti mau istirahat. Sana ini, just kamu. Oh ya. Makasih ya. Saya yang makasih. Mbak suka motor? Itu kado ulang tahun. Buat siapa? Rian. Kok nggak dikasih? Saya nggak sempet kasih ke dia. Saya pesen kado itu udah lama, jauh-jauh hari sebelum ulang tahunnya Rian. Tapi dia udah keburu menghilang tanpa kabar, jadi ya saya nggak sempet kasih, makanya kadonya masih di situ. Emangnya sama sekali nggak tahu kabar Rian, Mbak? Bu Vero. Maaf Bu, saya mau nanya kabarnya Rian. Udah 3 hari dia nggak ada kabar sama sekali, telepon sama chat saya nggak dibales, Bu. Kamu kapan ke Phuket? Maksudnya? Saya temukan tiket Rian berangkat ke Phuket di meja kerjanya. Kamu kan yang ngajak dia? Bu, saya nggak tahu apa-apa soal Phuket. Jangan bohong kamu. Kalau sampai Rian semester ini IPK-nya turun, itu pasti gara-gara kamu. Sejak pacaran sama kamu, Rian nggak bisa diatur. Permisi. Saya cuma tahu dari Bu Vero, mamanya Rian. Dia pernah bilang ke saya kalau Rian pergi ke Phuket. Akhirnya saya sempat ke Phuket, ke Bangkok. Saya cari Rian ke seluruh daerah sekitar sana. Tapi saya nggak nemu petunjuk apapun soal Rian. Ternyata Davina juga cari Rian ke Phuket. Sama kayak gue. Ya tapi kalaupun memang Rian di sana, saya yakin dia pasti nggak mau ketemu sama saya. Dia kan udah sama Desi. Mbak, maaf nih kalau saya jadi bahas ini lagi. Tapi mudah-mudahan pembahasan ini nggak buat Mbak jadi sedih ya. Gini, Jihan kan pernah bilang kalau Mbak itu pacaran sembunyi-sembunyi. Emangnya orang tua Mbak nggak setuju Mbak pacaran sama Rian? Kalau soal papa sih kayaknya enggak deh. Papa santai sih. Karena kan waktu itu saya masih kuliah, jadi papa mikirnya hubungan saya sama Rian memang belum dibawa ke jenjang yang lebih serius. Tapi memang dari dulu yang kurang setuju itu mamanya Rian.
Bu Vero, saya nggak tahu kenapa Bu Vero segitu nggak sukanya sama saya. Padahal saya ngerasa saya nggak pernah bawa pengaruh buruk buat Rian. Saya dulu hubungan kita juga baik-baik aja, nggak pernah ada apapun itu. Saya nggak ngerti kenapa. Davina sepertinya nggak tahu hubungan di antara papa dan mamanya. Mbak, ini saya cuman menganalisa aja ya. Mungkin nggak Om Novan itu sudah pernah lihat foto Rian sama Desi. Jadi Om Novan mengira Rian itu selingkuh. Terus Om Novan marah sama Rian. Dan Rian diminta untuk pergi menjauh dari kehidupannya Mbak. Mungkin nggak kayak begitu? Iya juga ya. Bisa-bisanya Sena berpikir ke arah sana. Aku aja nggak kepikiran. Oh, Mbak. Boleh nggak kira-kira saya bantuin Mbak untuk mencari tahu keberadaan Rian? Saya nggak akan minta bayaran lagi kok. Ini ikhlas. Ikhlas dari diri saya sendiri. Karena saya memang mau bantu Mbak. Saya kepingin semua pertanyaan yang ada di kepala Mbak itu bisa terjawab. Dan Mbak bisa lebih lega, lebih plong. Mbak nggak terjebak dalam masa lalu lagi. Mbak bisa menata hidup lebih baik lagi ke depan. Dengan siapapun nanti yang Tuhan berikan. Boleh? Davina mau nggak ya? Ini mungkin caranya supaya gue bisa dapat informasi lebih jauh soal Rian. Boleh. Terima kasih. Terus soal foto, coba Mbak tanya ke Om Novan. Nanti saya tanya ke Papa. Ya, Mbak istirahat lagi. Ya, kan masih nggak enak badan. Kamu mau pulang saya anterin? Enggak usah. Anterin kemana? Kan saya bawa mobil. Iya, anterin ke bawah. Enggak usah. Mbak istirahat aja. Udah, istirahat. Ya. Makasih ya udah anterin saya, udah ngurusin saya. Saya pamit ya. Hati-hati di jalan. Cepat sembuh. Makasih. Kalau ada apa-apa kabarin saya. Ma, Iya, Papa udah pulang belum? udah. Itu lagi santai-santai di dekat kolam. Oke, thank you. Kok Davina kelihatan serius banget ya? Ada apa ya? Pa? Papa? Hey, sayang. Papa lagi ngapain? Nothing, cuman ya cari angin aja. Kamu gimana? Udah enakan? Udah lumayan mendingan banget. Syukurlah. I'm all good now. Good? Ada satu hal yang aku mau tanyain ke Papa. Sure. Apa? Papa tahu nggak soal
foto ini? Dari mana kamu dapat foto itu? Jadi papa udah tahu? Mana arah pertanyaan Davina? Apa yang dia tahu soal Rian? Tenang, aku harus tenang. Coba aku tanya Davina dulu. Papa udah tahu foto ini? Ya, Dari kapan, Pak? kira-kira 8 tahun lalu. Papa kenapa nggak pernah bilang ke aku? Papa kenapa nggak pernah cerita ke aku soal foto ini? Buat apa? Buat apa Davina? Buat apa Papa harus cerita sama kamu soal foto ini? Buat apa Papa nggak mau lihat kamu sedih karena lihat foto ini, Davina? Papa nggak mau lihat kamu terluka, ya? Sayang, please sayang, udah. Kamu lupain foto ini, ya? Nggak usah dipikirin lagi. Davina, kamu sekarang udah bahagia dan Papa seneng lihat kamu bahagia bersama Sena. Dia laki-laki yang jauh lebih baik buat kamu. Oke? Please. Papa tahu gak sih? Selama ini adalah hal yang bikin aku bertanya-tanya sama hidup aku. Pas selama ini aku mikir, Pak, kenapa Rian ninggalin aku? Tanpa kabar sedikit pun dia nggak ngabarin aku, Pak. Selama ini aku bingung. Kenapa Papa nggak pernah ngomong sama aku? Apa maksud Davina berbicara seperti itu? Papa yang bikin Rian hilang kan dari hidup aku. Apa Davina sudah tahu kalau Rian sudah meninggal? Apa Davina juga sudah tahu kalau Rian meninggal karena aku? Astaga, siapa yang kasih tahu Davina? Apa mungkin Mayang? Enggak mungkin Mayang yang kasih tahu. Tapi Davina tahu dari mana? Papa yang bikin Rian pergi kan dari hidup aku. Kenapa sih nggak pernah ngomong sama aku dari awal soal foto ini? Pak, ayo jawab kenapa? Pak, aku butuh penjelasan. Pak, jawab. Aku harus jawab apa? Apa ini saatnya aku untuk jujur sama Davina? Pasti Rian pergi dari hidup aku. Itu karena Papa marahin Rian kan? Papa marahin Rian karena Rian udah selingkuhin aku. Makanya Tante Vero bilang ke aku kalau Rian pergi ke Phuket. Dan semenjak itu Rian gak pernah sedikit pun ngasih kabar. Aku gak pernah dengar kabar Rian dari 8 tahun lalu sampai detik ini semua gara-gara kamu, Pak. Kenapa sih gak pernah ngomong? Kenapa gak jelasin ke aku dari awal? Phuket. Jadi Davina berpikir aku usir Rian dari hidupnya dan Rian pergi ke Phuket. Ayo jawab. Aku iakan saja tebakan Davina ini. Ya. Sepertinya ini lebih aman daripada Davina tahu kalau yang sebenarnya Rian sudah meninggal. Ya, Davina. Ya. Papa yang minta Rian untuk menjauhi kamu. Karena Rian udah selingkuhin kamu, Davina. Dan kamu tahu gimana Papa amat sangat membenci perselingkuhan. Makanya Papa minta dia pergi menjauhi kamu. Papa nggak peduli dia mau pergi kemanapun, terserah, yang penting dia nggak ada lagi di hidup kamu. Yang penting dia nggak ada lagi di dekat-dekat kamu.
Sayang, please. Please, Papa minta maaf ya. Papa minta maaf karena selama ini Papa sudah nggak jujur sama kamu soal Rian. Tapi tolong ngertiin posisi Papa. Papa ngelakuin ini untuk melindungi kamu. Papa nggak mau ngeliat kamu lama-lama bersedih. Papa nggak mau kamu lama-lama tersakiti oleh orang yang jelas-jelas sudah tega mengkhianati kamu. Please. And you know what? Yang Papa lakuin ke aku itu adalah hal yang paling menyakitkan di hidup aku. Davina. Maafin Papa, Davina. Lebih baik kamu benci dan marah ke Papa dengan alasan ini daripada kamu tahu kenyataan yang sebenarnya. Ya, Davina. Papa yang minta Rian untuk menjauhi kamu. Karena Rian udah selingkuhin kamu, Davina, dan kamu tahu gimana Papa amat sangat membenci perselingkuhan. Makanya Papa minta dia pergi menjauhi kamu. Papa nggak peduli dia mau pergi kemanapun, terserah, yang penting dia nggak ada lagi di dekat-dekat kamu. Bertahun-tahun Papa sembunyiin soal perselingkuhan Rian dari aku. Papa juga sembunyiin kenyataan kalau dia usir Rian. Aku terpuruk karena kehilangan Rian, tapi Papa tetap diam. Papa nggak bilang kalau ternyata Papa yang udah minta Rian pergi jauh dari aku. Gue masih ngerasa ada puzzle yang hilang, tapi apa ya? Ya Mbak, malam. Sana, kamu bisa temenin saya nggak sekarang? Saya butuh tempat yang tenang untuk bisa berpikir. Mbak mau kemana? Taman Raya Kenanga. Ketemu di sana ya? Iya, saya langsung ke sana ya Mbak. Ada apa lagi sama Davina ya?